ada hikmah tersendiri di balik kenapa Rasulullah itu ditakdirkan Allah sebagai yatiman. Ada yang udah tahu? Hikmahnya agar apa? Agar risalah Islam ini benar-benar dipercaya oleh orang-orang setelahnya, bahwasanya risalah Islam itu merupakan risalah yang murni dari Allah yang melalui perantara Rasulullah. Karena kalau Rasulullah itu tumbuh dalam tarbiyah ayahnya, tumbuh dalam tarbiyah ibunya, dalam tarbiyah kakeknya atau leluhurnya, maka orang-orang akan menuding bahwasanya risalah Islam ini risalah keturunan, risalah warosah, ya, atau risalah warasiyah. Nah, makanya hikmah kenapa Rasulullah itu ditakdirkan sebagai yatim, ya, kemudian menjadi yatim piatu, agar risalah Islam ini benar-benar murni, ya, benar-benar tidak dianggap ternodai oleh kesukuan, oleh keturunan, oleh ya dinasti dan lain-lain. Nah, jadi Rasulullah ketika Rasulullah mulai beranjak dewasa, mulai beranjak pemuda lah ya, belum dewasa, remaja. Rasulullah itu sempat mengembala kambing. Sebenarnya sebelum kembali ke Makkah, Rasulullah juga sempat mengembala di kampungnya Halimatus Sa'diyah, di kampung Bani Sa'ad. Ya, beliau sempat mengembala di situ bersama keluarga sepersusuannya. Kemudian sekembalinya ke Makkah pun Rasulullah juga mengembala kambing, ya, mengembala kambing di tepian-tepian kota Makkah. Nah, ada hikmah tersendiri kenapa umumnya para nabi terdahulu dan Rasulullah pun sempat mengembala kambing. Kenapa harus kambing gitu kan? Kenapa enggak apa gitu misalkan? Ya, domba hago gitu enggak? Contohnya gitu. Kenapa mengembala kambing? Karena para ulama itu berpendapat bahwasanya kambing ini itu dia hewan yang kayak doif gitu loh, sedoif-doifnya hewan pengembala, hewan gembalaan gitu, hewan ternak gitu maksudnya. Jadi ketika seseorang itu mengembala kambing, dia akan peka. Maksudnya suara kambing mbe itu apa, kalau suara kambing mbe ini apa. Iya, itu ada ininya, ada bahasa tersendirinya. Tapi bahasa kambing itu belum ada. Iya, ada, betul. Bahasa sekali. Jadi yang paham itu yang benar-benar lama bermulazamah dengan hewan gembalaannya. Iya benar, serius boy, serius. Ya. Jadi gitu. Jadi dilatih kepekaannya di situ. Di samping itu juga dilatih kepemimpinan, tanggung jawab. Ya kalau misalkan bawa 10 kambing gitu kan, tiba-tiba hilang satu, nah, tanggung jawab berarti. Nah, itu dilatih di situ. Ya perjuangan jauh dari masyarakat gitu kan mengembala pasti nggak mungkin di tengah kota kecuali ya di Kondowi aja gitu misalkan. Nah, ini beda. Rasulullah dulu di pinggir-pinggir kota Makkah itunya. Ya. Kalau misalkan saat Radit mungkin di Kondowi dia ngembala gitu. Nah, itu. Dan tapi kita perlu pahami begini, Rasulullah ditakdirkan sebagai pengembala itu sebenarnya bukan Allah ingin menjadikan ingin merendahkan profesinya, enggak. Justru Rasulullah, kalau kalian baca ini Syama'il Muhammadiyah, saya dulu pernah ngaji 2 tahun lalu bulan Ramadan bersama Syekh Ayyub Al-Jazairi di Saha Aceh. Saya masih ingat perkataan beliau. Beliau itu menceritakan Rasulullah itu sebenarnya ketika ingin diutus dikasih pilihan. Apakah aturiduna antakuna nabiyan abdan am nabiyan malikan? Atau malikan ya? Raja. Ya. Jadi kasih pilihan, apakah kamu ingin menjadi seorang nabi yang merakyat, yang rakyat jelata, atau seorang nabi yang raja, seperti Nabi Sulaiman, ya kan? Dalam Arab kan? Nah, tapi Rasul memilih apa? Nabiyan abdan. Karena apa? Ya ingin merakyat, ingin biasa-biasa aja, ingin sama dengan masyarakat Mekah kala itu. Ya, karena ya kalau misalkan Rasulullah itu menjadi nabi yang malikan, kita susah juga untuk mencontoh gitu kan. Kita mau jadi raja dulu semuanya kan. Ya. Jadi itu hikmahnya. Kenapa? Karena agar kita bisa mencontohnya itu mudah gitu loh. Karena hidup beliau itu unsur-unsur basyariahnya, unsur-unsur kemanusiaannya itu dekat dengan kita. Ya Rasulullah makan minum juga, menikah juga, ya kan, tidur juga. Ya kita bisa mencontoh itu. Ya kalian bisa baca lengkapnya di Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Oke, lanjut. Kemudian ekspedisi perdagangan ke negeri Syam. Nah, di sini kita lihat. Nah, kemudian di usia 12 tahun, Rasulullah itu ikut dengan pamannya dalam ekspedisi perdagangan ke negeri Syam. Ya, ini dengan kata lain sekarang mungkin bagasian. Iya, bagasian kan sunnah berarti ya. Ya, maksudnya ekspor impor barang, ya, ekspor impor barang bawa dari Mekah kan ada tuh. Lilafi Quraisyin, lilafi Rilashi ta'i was-shaif. Ya, rihlasyita'i was-shaif. Jadi musim panas, musim dingin itu ada perjalanannya sendiri. Ya, kapan melakukan perdagangan cocoknya di musim panas itu apa?
di musim dingin itu perdagangan cocoknya apa. Nah itu ada dulu, jadi membawa komoditi dari kota Mekah kemudian dibawa ke negeri Syam, dari Syam dibawa ke kota Mekah. Ya bagasian ya. Istilah ringannya bisa daerah. Bahasa lainnya gitu ya, bahasa kita ya. Nah, jadi itu di usia 12 tahun membersama pamannya ikut ekspedisi ke negeri Syam. Di negeri Syam, ya ketika 12 tahun itu Rasulullah bertemu dengan salah seorang alim ulama Yahudi. Ya, yang dikenal dengan ulama Nasrani, sorry, Nasrani. Ya, yang dikenal dengan Bahiro. Ya. Bukan Bahiro, itu macam-macam itu viralin. Nah, itu Bahiro ya. Bahiro. Jadi ketika bertemu dengan Bahiro ini, dia kan ulama ini ya, ulama ahlul kitab. Ahlul kitabnya ini kitab yang memang benar-benar belum ditahrif. Tahu tahrif ya? Diselewengkan, belum diselewengkan, masih kitab murni. Kalau di Nurul Yakin disebutnya Injil Barnabas. Ya yang masih murni itu. Ya jadi ini ulamanya lah, dia paham. Dia tahu khabar kitab Samawiyah sebelumnya. Nah, dia tahu ketika melihat Rasulullah, kan kalau di fikih surah tulisnya bada'a yata'ammal. Yata'ammal itu kan artinya yanzuru bidakit gitu kan, dia melihat dengan detail. Ini anak lain nih kayaknya. Ada aura-auranya beda nih. Nah, akhirnya dijelaskan. Dipanggil pamannya, ditanya, "Ini siapa? Siapa kamu?" Kata pamannya apa? "Ibni." Enggak mungkin. Ayah anak ini masih udah meninggal. Terus kata pamannya apa? "Iya, dia anak ibnu akhi." Anak dari saudara saya. Nah, kenapa Abu Thalib manggil Ibni? Ada yang tahu kenapa? Iya. Supaya nggak diganggu. Nah, lisyiddati mahabbatihi bi Rasulillah. Jadi saking cintanya sama Rasulullah disebut apa? Anak. Ya kan kalian kalau udah ini sama ini pasti takluknya kuat. Akhirnya pamannya memanggil Rasul itu sebagai anak, menganggap anaknya sendiri, gitu kan. Nah, makanya ketika ditanya ini siapa? Anak saya, dibilang gitu. Nah, makanya nanti ketika kembali di hadis di awal yang hadis di awal. Kembali ke pembahasan di awal yang tentang ada orang yang menuding ayah Rasulullah dan ibundanya itu di neraka, berlandaskan dari hadis Abi wa abuka finnar. Nah, maksudnya Abi di sini itu bukan ayah kandung, tapi betul pamannya. Itu karena apa? Disyiddati mahabbati Rasulullah bi Thalib. Nah, jadi saling mahabbah ya. Kita saling dianggap anak ya. Itu ya jawabannya ya. Nah, itu akhirnya Bahira ini memberikan himbauan. Ini kayaknya anak ini perlu dibawa pulang segera deh. Takutnya kenapa? Kalau Yahudi tahu, karena gini, Yahudi itu mereka benar-benar tahu tanda-tanda nubuat Rasulullah seperti halnya mereka mengenal anak mereka sendiri. Bal asyad, bahkan lebih. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini salah satu ulama ahlul kitab. Ya, ketika ditanya, apakah benar kamu mengetahui Rasulullah, mengetahui Muhammad ini Nabi, lebih daripada mengetahui anakmu sendiri? Kata Abdullah bin Salam apa? Naam, bal asyad. Bahkan saya lebih tahu Rasulullah daripada anak saya sendiri gitu. Nah, itu jadi kalau misalkan ketahuan, ya otomatis ya tahulah kan, ya mereka ingin mencelakai. Nah, akhirnya dibawalah pulang ke Makkah. Kemudian, nah peperangan di masa remaja. Nah, tapi ini jangan diartikan tawuran ya, awas saya. Bukan, beda. Ini benar, ini sebabnya benar. Ya, kalau tawuran itu salah, saya nggak bilang benar. Nah. Di masa Rasulullah muda, ya, di usia 20 tahun. Di usia Rasulullah 20 tahun itu terjadi suatu peperangan. Ya, yang disebut dengan Harbul Fijar. Harbul Fijar, ya, Harbul Fijar. Perang ini terjadi antara suku Kinanah dibantu oleh Quraisy melawan suku Qais. Sebabnya kenapa? Karena ada salah seorang dari salah seorang suku ini yang terzolimi. Ya, biasanya pedagang-pedagang ini memang dikirim tiap tahun ke pasar Ukas untuk berdagang. Ya, ibarat kata tiap tahun ada Marot Kutub gitu kan, dikirim gitu kan. Nah, ini pasar Ukas nih marotnya lah, yang marot untuk menjual komoditas. Nah, dikirim. Nah, orang yang dikirim ini, delegasi ini dibunuh dengan zolim. Ya, ceritanya panjang ya, kalian baca di Nurul Yakin. Ini singkatnya aja. Nah, Rasulullah pernah ikut di perang tersebut. Cuman beberapa ulama ada yang menafikan, ada yang tidak setuju bahwasanya Rasulullah ikut. Ada yang mengatakan keikutsertaan Rasulullah ini riwayatnya dhaif, ada yang bilang begitu. Nah, cuman kita perlu pahami kalau dalam menyampaikan sirah ya sah-sah saja riwayat dhaif gitu kan. Tapi kalau hukum nggak boleh gitu ya. Hukum halal haram tuh nggak boleh, akidah nggak boleh. Nah, itu kalau Syekh Al-Bajuri dalam Nurul Yakin beliau menulis Rasulullah itu ikut serta dalam perang perang Fijar. Ya, itu singkat aja. Kemudian Konfederasi Fudul. Konfederasi itu naon ya? Kemudian itu artinya perjanjian.
ya, perjanjian atau perhimpunan Fudul. Jadi setelah terjadinya Harbul Fijar, kan banyak korban tuh, ya, banyak korban jiwa dan lain-lain. Akhirnya sekembalinya dari perang, pemuka-pemuka Quraisy, ya ini Quraisy aja, itu berkumpul di rumah salah seorang pemuka Quraisy. Di rumahnya Didar Abdullah bin Jun'an At-Tamimi. Ya, jadi di rumah beliau itu berkumpul untuk apa? Untuk merumuskan suatu kesepakatan, merumuskan suatu perjanjian yang isi perjanjian itu untuk memberikan hak bagi orang yang terzolimi, baik dari suku Quraisy ataupun dari non Quraisy ataupun dari bukan dari golongan Quraisy gitu ya. Itu mereka ingin memberikan hak-haknya, memberikan keadilan di situ. Ya, adanya keadilan di situ. Rasulullah ikut hadir di situ dan Rasulullah mengamini perjanjian ini. Bahkan ketika di masa Islam Rasulullah pun mengatakan saya dulu pernah hadir bersama paman-paman saya dalam perjanjian disebutkan Hilful Fudur. Kalau saya dipanggil di masa Islam untuk mengikuti perjanjian serupa ataupun saya mengulangi perjanjian itu di masa Islam, maka saya akan menjawabnya. Saya akan mendukung, maksudnya pro dengan perjanjian itu. Nah, ini menyiratkan apa? Bahwasanya fitrah Rasulullah sebagai nabi itu sudah ada bahkan sebelum bi'tsah. Nah, ini bentuk ismahnya Allah kepada Rasulullah. Ya, tapi yang kembali ini ya, yang sebelumnya Rasulullah mengembala itu ada kisah sedikit. Jadi suatu ketika ya Rasulullah mengembala di pinggiran kota Mekah. Ini tentang ismahnya Rasulullah. Itu Rasulullah di pinggir kota Mekah berdagang, mengembala sama temannya, melihat ada cahaya di kota Mekah. Ya, cahaya, ya kalau kita mungkin pasar malam ya, tapi ini enggak, tapi ini arush, pesta pernikahan. Rasulullah bilang ke temannya, ini bahasa kita ya, jagain gembala gue dulu dong, saya mau turun gitu kan. Saya mau coba lihat itu apa sih di bawah. Nah, akhirnya Rasulullah turun. Dititipin ke temannya. Ketika turun hadir, duduk di pestanya. Rasulullah nanya, ini apa nih? Ada apa nih? Ini pesta arush gitu kan. Seketika beberapa saat kemudian Rasulullah itu pingsan. Kemudian dibangunkan di pagi hari karena teriknya matahari. Jadi kena cahaya baru bangun. Dan Rasulullah bingung, ini kenapa kok saya baru bangun? Gak cuma sekali, kalau sekali kebetulan mungkin. Kedua kalinya Rasulullah nyoba kayak gitu lagi, sama kejadiannya. Pingsan juga, pingsan di tengah-tengah ketika hadir, pingsan. Kemudian dibangunkan oleh sinar matahari. Kemudian setelah yang kedua ini Rasulullah nggak pernah ikut atau nggak pernah mau hadir ke ke pesta-pesta yang seperti itu lagi di Arab, di masa Arab jahiliyah. Nah, ini menandakan bahwasanya memang Allah benar-benar menjaga fitrah Rasulullah ya dari hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Ya, kalau Radif beda, dia nyari malah. Nah, jadi itu ismahnya udah ada ya dari sebelum nubuah dan dari sebelumnya.